habis dari komunikasi untuk teknik presentasi dan negosiasi, kita ke pelayan, biasa melayani dulu. Jadi biasa melayani itu fungsi dan tujuannya apa? Pertama, kita sudah tidak canggung lagi bertemu orang baru. Itu kemana-mana bertanya, kemana-mana. Jadi enggak, kalau kita sergap orang baru, betul ya? Nah, oke, jelas di sini. Jadi Pak Yoga, poin kita di MP2, kepuasan pelanggannya dikasih dulu. Wajah pertama dan terakhir, betul ya? Ya, masuk dari sini, pulanglah dari sini. Kasir adalah orang terakhir yang ditemui pelanggan saat berbelanja dan seringkali menjadi penentuan kesan akhir terhadap layanan toko. Oke? Kasir adalah orang terakhir. Oke. Nah, jadi makanya peran kasir itu sangat penting. Peran strategis dalam promosi. Oke. Jadi sales, kasir sering ditugaskan untuk menawarkan produk promo, upselling, atau mengingatkan pelanggan soal diskon tertentu yang berkontribusi pada peningkatan penjualan. Jadi di sini kita ada produk promo, diskon, apapun programnya nanti, itu tugas kasir yang menyampaikan. Itulah salah satu topik pembicaraan. Kemudian mengingatkan pelanggan soal diskon, apapun itu, ya kan? Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mudahnya supaya baku jadinya walaupun tanpa baku? Oke, caranya sama seperti yang saya sampaikan ini. Nampak ya semua ya? Oke. Kan kita kan nggak penting isinya ya, isinya kan bisa kita pahami ya. Jadi judul-judulnya nanti ini dibersihkan yang nggak penting, ya kan? Mading-mading yang nggak penting ini kita bersihkan, ya kan? Kalaupun misalnya mading-mading yang orang pembelian nanti bersih lah ini, bersih, boleh di sini. Di mana? Yang jelas depan ini Pak Yogo, karena ini wajah kita. Ini wajah kita. Nanti purchasing supaya fokus. Di sini kan kurang fokus purchasing, betul ya? Coba nanti purchasing tes dulu di office, karena nanti office purchasing nanti di atas lantai 3. Coba dulu kerja sana. Masih ada komputer sana? Komputer masih ya? Oh, TV yang ada. Kalau TV enggak, bukan malah ke atas ke bawah. Kalau yang di sebelah sudah ada GM-nya. Laptop ada ya sini? Oh, ada ya. Coba pakai laptop saja dulu Ibu. Ngetes dulu kenyamanannya 1 hari 2 hari. Kalau memang menurut Ibu cocok, nanti plus minusnya kan nanti Ibu sampaikan, ya kan? Nanti kita diskusi. Maksudnya saya tak pandai berkomunikasi, ya boleh. Kurang ya, kurang baik. Cara kurang itu kembali saya bilang tadi, teks. Jadi nanti supervisor bikinkan teksnya. Setiap menyampaikan nanti teks, nggak apa-apa, seolah-olah membaca kan kita nampak. Tapi kalau dia yang kurang berkomunikasi, teksnya lengkap, nggak bisa judul. Kalau Sulaiman mungkin bisa judul, Alwi lengkap saja buat Pak Supervisor, ya kan? Pelan-pelan. Nanti kalau sudah sering dibilang, itu akan ingat. Itu yang membuat kita lengket. Contoh, lagu. Kita dengarkan lagu kan, ingat kan? Oke. Pak, bagaimana cara mudah kita mengingat sesuatu yang baku? Itu pertanyaannya ya. Oke. Metode yang saya buat untuk saya sendiri, karena usia saya udah 42, kurang produktif. Cara saya itu saya rekam. Jadi saya baca sesuatu yang penting, ya kan? Saya rekam.
Jadi mungkin saya kasih satu contoh, sudah ngalamin. Maksudnya poinnya bukan pendengaran, beginilah cara saya memperbaiki diri yang dulunya sangat belibet. Saya upgrade diri saya hanya selama 4 bulan. Tepuk tangan untuk saya, ya kan? Nggak lama, apalagi yang muda-muda. Jadi membaca saya 5 menit, mendengar saya 5 menit. Membaca saya 5 menit, mendengar yang saya menit. Pak, yang mana yang Bapak dengar? Yang saya baca. Pak, yang mana Bapak dengar? Yang saya baca. Saya baca tuh, baca kan kita bosan tuh, betul tak? Betul. Jadi kadang ada kalanya susah saya tidur, bos, ya kan? Tapi sejago-jagonya orang membaca, kalau pas membaca mau tidur setengah jam udah mati tidur tuh. Jadi saya biasakan, ya kan? Oh, itu susah tidur, kebiasaan. Udah, saya ambil internet, baca, ditonton sama internet saya, sama Google. Itu tips yang saya buat sehingga saya bisa upgrade-nya secepatnya. Itu yang saya lakukan. Jelas? Oke. Kita kembali ke sini, menangani uang dan transaksi. Kasir memegang tanggung jawab dalam mengelola uang tunai, kartu pembayaran digital, serta mencatat transaksi penjualan dengan akurat. Kesalahan kasir bisa berdampak langsung pada kerugian keuangan. Deteksi kecurangan dan keamanan. Kasir juga berperan dalam mengawasi potensi kecurangan, baik dari pelanggan, misalnya bayar tidak dibayar, maupun dari sistem atau internal. Ya kan? Jadi artinya kalau pelanggan itu kita kan lebih ke ini ya, nanti ketika pengawas nggak ada, udah kan pengawas rencana kan udah nggak ada lagi dong. Itu kan karena kita 2 tempat tuh, nanti akan kita atur monitor CCTV khusus di sini untuk yang di sana. Itu. Kemudian keamanan tadi untuk pelanggan khususnya lebih ketelitian. Bisa ya Pak Sulaiman, Pak Yoga ya, atur ya. Jadi kita titik fokus di kasir dulu. Kesimpulan, kasir bukan hanya petugas transaksi, tapi juga berperan besar dalam operasional, pelayanan, keamanan, dan reputasi perusahaan. Karena itu posisi harus diisi orang yang terlatih, jujur, dan profesional. Jadi harapan saya di AP2 nanti dengan bimbingan saya dibantu Pak Yoga dan kemauan tim, kita bisa menjadi kasir yang profesional. Setuju? Setuju. Pak, ketika kami yang sudah profesional, apa feedback bagi kami? Kan itu tuh ujung-ujungnya, betul? Feedbacknya tadi silahkan presentasi. Pak, kami sudah ahli ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak, ini. Oke. Langsunglah akan saya uji melalui simulasi. Coba dulu melayani pelanggan. Pelanggan datang bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Yang bagaimana tadi? Yang tentang ini tadi, tugas dan tanggung jawab. Lulus semua, baru nabung ya jinai ubah. Setuju? Jadi di sini perusahaan karena terbuka untuk jenjang karir, mungkin beda dengan perusahaan yang di luar sana, ya kan? Kalian yang ajukan diri, Pak, kami sudah mampu melalui supervisornya nanti, Pak, sepertinya tim saya ini sudah mampu nih. Supervisor lah yang ajukan. Oke, silahkan dari HRD buat surat panggilan presentasikanlah. Gitu. Pak, gimana kami biar nggak grogi mumpung Bapak pimpinannya? Kan begitu tuh. Pertamanya simulasi, latihan dulu. Latihan sama supervisornya, seolah-olah super presentasi sama supervisornya. Supervisornya juga kasih dukungan.
ini nanti kau bilang, ini nanti kau bilang, ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Artinya seperti yang dia lakukan. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, tinggal terima enggak? Nah, gitu ya kan? Tapi ada prosesnya. Oke, baiklah. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi, dan untuk tim AP2 yang sebentar lagi sukses. Setuju? Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.